Coba deh bayangin, hobi iseng para hacker yang awalnya cuma buat seru-seruan, sekarang jadi industri global yang nilainya miliaran dolar. Gimana ceritanya? Hari ini kita bakal bedah evolusi kejahatan siber. Dari yang cuma iseng di dunia maya, sekarang jadi kekuatan super besar yang bisa melumpuhkan satu negara. Dan ini bukan cerita film ya, ini beneran terjadi. Tahun 2021, ada satu geng kriminal namanya DarkSide. Mereka ini berhasil matiin jalur pipa bahan bakar terbesar di Amerika, Colonial Pipeline. Akibatnya, wah gawat banget. Bahan bakar langka di mana-mana di pesisir timur Amerika selama 5 hari penuh. Akhirnya, perusahaannya nyerah dan bayar tebusan 5 juta dolar. Ini bukti nyata kan, gimana serangan digital bisa bikin krisis parah di dunia nyata? Nah, pertanyaan terbesarnya, kok bisa sampai sekuat ini? Gimana ceritanya kita bisa bergeser dari yang tadinya cuma worm computer simple di tahun 80-an, jadi sindikat kriminal super terorganisir yang gila bisa menyandarai infrastruktur penting sebuah negara? Nah, untuk jawab itu, kita harus lihat lagi perjalanannya dari awal. Oke, jadi ini dia nih peta jalan kita buat ngebahas semuanya. Kita mulai dari mimpi buruk modern yang lagi kita hadapi, terus kita mundur sedikit, lihat sejarah singkat cyber hacking, kita bongkar pencurian siber terbesar, lalu kita pelajari modal bisnis kejahatan sebagai layanan, dan terakhir kita lihat di mana sih titik lemah digital kita. Yang pasti, kejahatan siber modern ini nggak muncul tiba-tiba. Prosesnya tuh puluhan tahun, lewat beberapa tahap yang beda banget, dan makin kesini makin canggih, makin terorganisir. Nah, sejarahnya ini bisa kita bagi jadi 3 era besar. Pertama, akhir 90-an sampai sekitar 2010. Ini era pengembangan komunitas. Hacker-hacker awal itu motifnya lebih ke ideologi ya, ngurusak situs web buat nyampein pesan. Terus, era kedua, sekitar 2010 sampai 2015. Ini udah naik level, jadi operasi taktis. Serangannya lebih terkoordinasi buat tujuan-tujuan tertentu. Dan sekarang, kita ada di era ketiga. Era kejahatan strategis dan terindustrialisasi. Di sini mereka udah pakai alat-alat sekelas negara dan operasinya skala global. Beda banget kan? Nah, ada satu momen, satu peristiwa dramatis yang jadi titik baliknya. Satu kejadian aja, tapi langsung bikin kemampuan penjahat siber ini meroket dan mengubah peta ancaman ini selamanya. Coba bayangin deh, senjata siber paling canggih yang dibikin sama badan intelijen pemerintah dengan dana tak terbatas, tiba-tiba bocor dan bisa diakses siapa aja di internet. Kebocoran inilah yang istilahnya mendemokratisasi perang siber. Tiba-tiba aja para penjahat punya kekuatan yang sebelumnya nggak pernah mereka bayangin. Dan dari semua yang bocor, ada satu bintang utamanya. Namanya Eternal Blue. Anggap aja ini kayak kunci master super canggih. Senjata siber ini kuat banget, saking kuatnya sampai jadi bahan bakar buat serangan ransomware paling parah dalam sejarah. Contohnya, WannaCry yang sampai melumpuhkan rumah sakit di Inggris, dan NotPetya yang bikin perusahaan-perusahaan di seluruh dunia rugi miliaran dolar. Punya senjata baru yang super kuat ini, para penjahat jelas nggak buang-buang waktu. Mereka gerak cepat, langsung bikin model bisnis yang profesional banget. Mereka mengubah hacking jadi semacam layanan yang bisa dijual beli. Ini nih, revolusi di dunia ekonomi kejahatan. Model ini dikenal sebagai Ransomware as a Service atau disingkat RAS. Ini benar-benar nurunin standar buat jadi penjahat siber. Anda nggak perlu lagi jadi hacker jenius buat bikin serangan dahsyat, cukup langganan aja ke layanan mereka. Bahkan penjahat dengan skill teknis pas-pasan pun bisa ikut main dan dapat untung. Dan model bisnisnya ini terstruktur banget loh. Ada developernya yang bikin dan ngerawat ransomware-nya, terus ada afiliasi yang kayak langganan buat ngelancarin serangan. Korbannya kena infeksi, diperas buat bayar. Pembayarannya pakai kripto biar selesai dilacak. Nah, kalau berhasil, keuntungannya dibagi dua antara developer dan afiliasi. Udah kayak perusahaan beneran kan? Ada R&D, ada tim marketing, bahkan ada customer service-nya buat negosiasi tebusan. Bedanya, produk mereka itu pemerasan digital. Dan ini bukan cuma teori, ini nyata. Geng-geng kayak DarkSide yang nyerang Colonial Pipeline, Conti yang melumpuhkan seluruh pemerintahan Costa Rica, Hive yang targetin rumah sakit, sampai Erevil yang nyerang perusahaan makanan JBS. Mereka ini bener-bener nyerang infrastruktur paling vital di dunia. Oke, jadi pertanyaannya, seberapa besar sih kerusakannya? Mari kita lihat angkanya. Dan siap-siap, ini bener-bener bikin kaget. 10 miliar dolar. Gila ya. Angka ini itu estimasi kerugian dari satu serangan saja. Cuma dari NotPetya.
Serangan yang pakai kunci master Eternal Blue tadi, itu nyebarnya nggak ke kontrol, sampai kena perusahaan logistik raksasa Maersk. Akibatnya, sebagian perdagangan global sempat berhenti total. Sekarang kita lihat dari sisi penjahatnya. 100 juta dolar. Itu perkiraan keuntungan yang bisa didapat satu grup ransomware cuma dalam setahun. Kebayang nggak? Dengan untung segede ini, ya jelas aja mereka makin semangat. Mereka terus investasi buat bikin alat yang lebih canggih, nyerang target yang lebih besar. Ini bisnis yang lagi subur-suburnya buat mereka. Dan trennya ini bukannya melambat, malah makin ngebut. Para ahli memproyeksikan kalau kerugian tahunan gara-gara ransomware ini bisa meroket sampai 260 miliar dolar di tahun 2031. Ini nunjukin kalau kita lagi menghadapi krisis yang skalanya makin besar, bukan masalah yang bakal selesai sendiri. Kutipan dari Microsoft ini pas banget buat nyimpulin semuanya. Intinya, kejahatan cyber ini udah jadi profesional, udah jadi industri. Yang dulunya cuma aksi iseng perorangan, sekarang udah jadi mesin global yang efisien. Dan jadi ancaman yang terus ada dan makin besar buat kita semua. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Dunia kita sekarang ini kan fisik dan digital udah nyatu banget. Rumah sakit, listrik, layanan pemerintah, semuanya bergantung sama kode digital. Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi seperti ini, siapa yang sebenarnya pegang kuncinya? Ini bukan lagi cuma soal teknis IT, tapi pertanyaan mendasar tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan masyarakat kita.